keempat generasi bangsa dari berbagai penjuru daerah membangun cita-cita masa depan, menjadi pemandu perubahan demi kesejahteraan bangsa dan dunia. Institut Teknologi Sumatera hadir untuk membentuk sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi, menjalankan tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat melalui bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tumbuh dengan jiwa kepeloporan, ITERA hadir dengan beragam bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Saat kecepatan teknologi dan ilmu pengetahuan terus berpacu, semangat inovasi dan kolaborasi terus kami padukan. Di sini generasi bangsa dari berbagai latar belakang hadir dan berinteraksi, membangun generasi yang kelak menjadi sebuah kekayaan membangun negeri untuk mendukung pengembangan generasi emas Indonesia. Institut Teknologi Sumatera terus memenuhi berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang dilakukan. Serta terus mengedepankan pemanfaatan teknologi dan menciptakan inovasi yang akan terus dibutuhkan. Sebab kami sadar, kami lahir bukan dari kejayaan masa lalu, namun kami hadir dengan semangat kejayaan di masa depan. Sebagai sebuah tempat tinggal, Institut Teknologi Sumatera terus mengedepankan keramahan dan kenyamanan. Kampus teknologi berwawasan hutan menjadi ciri khas yang kami utamakan, agar kelak kecerdasan tidak turut menggerus kelestarian alam. Seperti tugas yang kami emban, Institut Teknologi Sumatera hadir sebagai etalase teknologi masa depan. Berbagai kepeloporan kami ciptakan dan terus kembangkan, agar ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan peradaban dapat terus kami tunaikan. Kami tidak sekedar membentuk generasi emas yang cerdas secara keilmuan, namun juga melahirkan insan cendekia yang akan selalu menjaga keutuhan negeri dengan segala keunikan generasi. Mereka hadir dan memberikan warna dengan ragam prestasi. Inilah ITERA dari Sumatera untuk Indonesia. 2, 1, on. Halo ITERA Friends, kembali lagi di ITERA Inspirasi, tempatnya mahasiswa, dosen, tenaga pendidik yang berprestasi dan menginspirasi. Oke, di sore hari yang mendung-mendung ini, kembali lagi bersama saya, Volin Cepatresia. Sore hari ini kita udah kedatangan narasumber yang keren-keren banget. Di sini ada 2 orang yang akan menginspirasi kita hari ini. Boleh langsung kenalan aja, dimulai dari Bapak dulu mungkin. Oke, halo semuanya ITERA Friends dimanapun berada, terutama khususnya mahasiswa-mahasiswa Bapak yang sedang menonton pada sore hari ini dan rekan-rekan sekalian. Nah, perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Sabar, yang disapa dengan nama Sabar. Bapak dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini Bapak merupakan satuan tugas atau satuan satgas dari kesehatan mental ITERA. Nah, mungkin cukup itu aja. Oke, dari Pak Sabar. Mungkin teman-teman yang ada di live sekarang ini boleh nyapa ini Pak Sabar, dosen fisika dasar atau PKS dulu waktu di zaman saya, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, di satu lagi ada kakak kita yang cantik ini, boleh dulu kenalin dulu Kak, namanya siapa? Halo ITERA Friends, perkenalkan nama aku Afia Negara Eka, biasa dipanggil Via. Aku dari program studi farmasi angkatan 2020.
Oke, mungkin teman-teman bingung kalian nih bapak sama kakak ini mau belajar atau gimana gitu ya. Mungkin dari Pak Sabar dulu Pak, boleh nggak diceritakan sedikit background pendidikannya? Karena FYI nih teman-teman, ternyata Pak Sabar ini salah satu hipnoterapi loh di ITERA. Pasti teman-teman bingung kan, terus hipnoterapi itu kira-kira yang kayak gimana? Mungkin kita tanya dulu kali ya ke Pak Sabar. Iya. Oke, untuk background, jadi tidak kita ketahui kok ini dosen juga belajar tentang hipnoterapi gitu ya, yang mungkin belajar tentang teknik dan apa di prodinya. Nah, kalau Bapak sendiri dari background pendidikan, Bapak merupakan sarjana pendidikan fisika, jadi Bapak merupakan sarjana pendidikan di Universitas Jambi karena asal Bapak dari Jambi. Kemudian Bapak melanjutkan S2 melalui beasiswa LPDP di Universitas Indonesia, yaitu mengambil fisika, instrumentasi, dan kontrol di Universitas Indonesia. Nah, dari kita ketahui bahwa ilmu itu sangat banyak sekali. Bapak beranggapan bahwa ilmu yang Bapak dapatkan dari S1, S2 itu belum cukup, sehingga Bapak pun mempunyai keinginan untuk belajar lagi, ada ilmu-ilmu yang baru, salah satunya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Bapak ini passionnya di bagian mengajar, jadi Bapak menginginkan bagaimana sih bisa mempengaruhi, dalam tanda kutip, memberikan nasihat positif supaya orang itu bisa menerima. Nah, salah satu tekniknya itu adalah dengan menggunakan hipnoterapi. Jadi kita bisa menggali potensi yang ada pada mahasiswa, siapapun itu yang mereka ingin berubah dengan menggunakan teknik ini. Seperti itu sih. Oh, berarti kalau yang kayak bakat-bakat terpendam yang masih bingung nih, oh kayaknya saya bakatnya apa gitu ya Pak, bisa dicari tahu ke hipnoterapi gitu bisa. Ya. Nah, kita udah bincang-bincang sedikit nih ya teman-teman tentang hipnoterapi. Sekarang kita mau tanya nih, sebenarnya Kak Afia ini siapa sih, kalau boleh ceritakan Kak? Oke, ITERA Friends. Jadi aku ini mahasiswa ITERA pastinya ya. Nah, mungkin aku di sini menjadi perwakilan atau salah satu dari mental health survivor di luar sana, terkhususnya di ITERA gitu. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya kenapa aku bisa ada di sini. Mungkin karena aku di awal tahun 2021 itu aku didiagnosa BPD atau borderline personality disorder, dan di awal tahun 2022 itu aku didiagnosa bipolar disorder. Nah, di sini aku ingin teman-teman di luar sana yang mungkin juga sama seperti aku yang punya gangguan dalam kesehatan mental itu bisa sama-sama survive gitu. Gitu sih. Keren banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sekiranya teman-teman punya masalah yang sama kayak Kak Afia ini, udah nggak usah malu ya Kak, karena sekarang tuh udah banyak banget terapis-terapis yang bisa nolong kita, yang bisa ngebantu kita gitu ya. Nah, berbicara tentang hipnoterapi nih Pak, tadi kan Bapak udah ngasih sedikit spill gitu lah ya tentang hipnoterapi, dan Kak Afia juga udah ngasih tahu tentang kesehatan mental. Nah, sebenarnya Pak, hipnoterapi itu tuh kayak gimana sih Pak? Terus cara kerjanya seperti apa? Dan apakah si hipnoterapi ini juga bekerja di ranah kesehatan mental gitu Pak? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang hipnoterapi, apakah dia bekerja di ranah kesehatan mental? Jelas. Karena hipnoterapi itu adalah suatu ilmu yang bisa mengubah mindset seseorang itu lebih baik lagi dengan sugesti positif. Nah, kalau kita berbicara hipnoterapi, biasa kita kenal dengan kata hipnosis. Biasanya kalau kita berbicara hipnosis, pasti katanya hipnotis yang keluar. Ya kan? Kalau hipnotis pasti berpikir kita tentang tindakan kriminal, ataupun wah ini bapak ini pakai guna-guna atau apa gitu. Sebenarnya tidak. Di dalam hipnosis ini, atau kalau kita bilang ilmunya namanya hipnosis. Hipnosis itu adalah pemberian sugesti positif dalam keadaan relaksasi santai. Kalian tidak ada tekanan, kalian direlaksasikan dan kalian diberikan sugesti positif berdasarkan apa yang diinginkan. Nah, cara kerjanya hipnoterapi ini, kalau kita baca definisi dari apa itu kesehatan mental itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi, baik itu internal dengan lingkungannya. Jadi kan misalkan kita di dunia kerja ataupun dunia mahasiswa deh, banyak tugas, banyak apa, waduh depresi nih, ataupun banyak sekali aduh kepala pusing. Nah, itu salah satu mungkin akibat dari ya bisa disebut dengan kesehatan mental terganggu. Namun kita bisa beradaptasi dengan tuh, caranya adalah dengan healing ataupun apa, jalan-jalan di kebun, di ITERA misalnya gitu ya. Jogging sore gitu ya Pak. Seperti itu. Nah, namun kalau kita di hipnoterapi ini, apabila itu mungkin sulit sekali, nah kita bisa dibantu. Banyak masalah yang bisa ditangani dengan hipnoterapi ini, mulai dari fobia, kemudian kecemasan, trauma masa kecil ditinggal orang tua ataupun apa, jatuh dari sepeda sampai sekarang udah bisa naik sepeda, itu bisa di hipnoterapi. Kemudian
banyak lagi pengobatan lainnya, seperti kalau misalnya sudah masuk ke dunia medis digunakan sebagai persalinan. Jadi hipnoterapi ini bisa digunakan sebagai namanya hypnobirthing. Kalau kita mau diet ada namanya hypnoslimming. Wah, keren Nah, banget ya. bisa slimming kita. Jadi kita seolah-olah kita diet, badan kita keadaan ideal. Sehingga badan kita ideal, kita disugesti, kita akan berperilaku seperti orang normal biasanya. Nah, seperti itu. Jadi buat mahasiswa ITERA, kalian bangga ITERA, kalian kalau ada masalah ataupun apapun bisa hubungin ke biro konseling atau di TPB, nanti bisa dibuat di situ daftar listnya. Nanti tahapannya konseling biro di TPB dulu, nanti lebih lanjutnya kalau misalnya problemnya berat bisa masuk ke Bapak langsung ditangani, gitu ya, seperti iya. itu teknisnya. Kak, berarti untuk menyembuhkan segala jenis trauma gitu ya Pak ya, termasuk trauma ditinggalin dia gitu Pak, Iya. kalau misalnya di mahasiswa biasanya. Iya. Nah, kalau misalnya Kak Afia sendiri nih Kak, kan Kakak kan sebagai survivor kesehatan mental, sebenarnya Kakak tuh udah pernah belum sih datengin kayak hipnoterapi seperti Pak Sabar ini? Karena kan orang yang mengalami kesehatan mental itu kan pasti kan distraksinya banyak, terus udah itu kadang moodnya juga berubah-ubah gitu Kak. Kalau Kakak sendiri gimana Kak? Iya, kebetulan beberapa hari lalu saya udah pernah mendatangi Pak Sabar ya untuk hipnoterapi. Ya alhamdulillah seperti yang kata Pak Sabar, kita di hipnoterapi itu diberikan sugesti-sugesti positif. Jadi setelah kita dilakukannya hipnoterapi itu, kita kembali lahir menjadi seorang yang penuh dengan sugesti positif gitu pastinya. Dan pasti kayak energi-energi negatif itu kayak udah keluar aja gitu, Terhempas Iya, gitu ya. udah digantikan sama energi positif sesuai dengan apa yang kita sukai, seperti yang Pak Sabar tadi sampaikan gitu. Keren banget ya. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri nih Pak, sebagai hipnoterapis ya kan masih banyak banget nih Pak teman-teman ITERA di rumah pasti yang kayaknya aduh malu deh kalau misalnya orang-orang tuh tahu saya punya kesehatan mental yang seperti ini. Aduh, kayaknya kalau misalnya orang-orang luas tahu saya punya kesehatan mental, saya nggak bakal ditemenin lagi deh Pak. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri, tipsnya supaya kita bisa lebih berdamai mungkin ya Pak sama diri sendiri dan berdamai juga sama kesehatan mental yang kita punya, itu kalau dari Bapak gimana gitu Pak? Oke. Jadi kalau kendala yang dihadapi semua orang, seperti kita salah satunya yang dari pengalaman Bapak, orang itu ada memiliki 3 problem dalam hidupnya. 1, orang itu kadang merasa kurang percaya diri. Apa-apa dia takut, apa-apa dia belum mulai aja udah takut, itu yang dikendala mahasiswa. Betul. Coba kamu maju presentasi, nggak bisa Pak, ini saya jelek. Nah, itu bukan yang itu yang dinilai, melainkan berapa percaya diri kamu, berapa kamu bisa maju, itu yang dinilai dosen. Jadi jangan berpikir berprasangka buruk dulu ketika belum disuruh maju, yakin dia tidak, karena apa yang dia katakan itu akan menjadi sugesti negatif buat diri dia. Aku nggak bisa Pak, aku nggak bisa seperti itu. Maka katakan aku bisa, maju aja. Secara alam bawah sadar, energi akan membuat kita bisa. Pernah nggak? Itu salah satu teori kerja hipnoterapi itu. Selanjutnya, orang itu merasa namanya rendah diri. Iya, malu Yang gitu kedua, ya Pak ya. rendah diri beda dengan rendah hati ya. Oh iya. Kalau rendah hati itu Ingat ya, gimana? teman-teman. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri itu merasa lebih bawah. Kita merasa di bawah seolah-olah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena rendah dirinya kita membuat kita menjadi lemes, menjadi kita merasa aduh aku nggak ini, semangat hidupnya nggak ada. Nah yang ini harus kita buat mindsetnya supaya dirubah. Ibaratnya program, kalau kita berbicara anak teknik, ibaratnya ini komputer ini udah lelet banget nih. Nah, hipnoterapi itu semacam sugesti, itu ibaratnya program baru yang dimasukkan ke dalam komputer itu dan dia menjadi lebih cepat lagi. Makanya kalau misalnya mereka waduh aku malu mau konsultasi kesehatan mental, coba teman-teman atau rekan-rekan sekalian cek berapa sih biaya hipnoterapi, ada yang tahu nggak? Berapa tepat? Kebetulan saya belum tahu ya. Belum tahu, Karena ya? pikirnya kan gini Nah. Pak, hipnoterapi itu kan masih langka ya Iya. teman-teman ITERA Friends di rumah, masih langka. Dan kalau misalnya di tempat saya sendiri nih ya Pak, hipnoterapi itu baru ada di rumah sakit besar gitu Benar. Pak. Yang pasti kalau rumah sakit yang mewah gitu kan, aduh ini harganya pasti di atas Iya. 500.000 ya. Apalagi kesehatan mental nih yang sekarang sebenarnya digembar-gemborin orang tuh biayanya gitu ya Kak, yang mahal. Iya. Nah kalau Jadi- Bapak gimana tuh Pak? Jadi kalau bisa kita bicara kesehatan mental itu sebenarnya adalah kalau kita ingin mengobatinya itu harganya sangat mahal sekali.
Tapi karena apa? Karena itu akan menyangkut seluruh tubuh fisik dalam pikiran. Karena kalau kita berbicara dengan pikiran aja, kalau kita letih, kita bisa tidur sembuh. Tapi kalau lelah hati, pikiran, itu nggak bisa disembuhkan secara tiba-tiba langsung sembuh. Makanya itu ada namanya hipnoterapi yang bisa digunakan untuk menggali atau membuang, minimal disalurkan pikiran-pikirannya tersebut ataupun yang ada ada kendala di dalam pikiran itu untuk disalurkan bisa lebih tenang lagi. Nah, kalau misalnya kita berbicara biaya, kesehatan mental itu biayanya sangat mahal. Kalau misalnya kita lihat, itu kalau misalnya buka aja di Google, biayanya sekitar 600 sampai dengan 8 jutaan. Tergantung dari trainernya ataupun dari hipnoterapisnya. Karena semakin jenjang pengalamannya semakin tinggi, 5 tahun sampai 20 tahun, itu biayanya biasanya semakin mahal. Lumayan juga ya Pak ya. Nah, Jadi teman-teman yang suka self diagnose nih ya, coba didengerin dulu biayanya. Cuman kalian bangga masuk ITERA, di sini kita akan melayani fasilitas seperti itu. Dan kita ada, dan itu kita berikan gratis untuk mahasiswa ITERA. Mungkin kalau untuk layanan umum, kalau kita sudah berbentuk badan layanan umum, mungkin bisa kita berikan untuk layanan, dan kita bisa latih mahasiswa kita untuk bagian bidang itu. Tapi ini hanya soft skill di bagian di luar kampus ya, jadi kemampuan yang ini. Jadi intinya adalah dengan adanya kita tahu ternyata kesehatan mental itu penting, dan kesehatan mental itu kalau kita lihat biayanya sangat mahal, maka kita jangan takut ataupun jangan merasa wah aku nggak mau kita harus coba. Nah, di ITERA disediakan, marilah kita coba konsultasi gitu ya ITERA Friends. Nah, tadi kan kita udah denger nih dari ahli gitu ya, dari Pak Sabar sebagai ahli. Nah, kalau Kak Afia sendiri sebagai orang yang mengalami dan tinggal di lingkungan yang setiap hari tuh bertemu orang gitu ya Kak, pasti kan ada rasa insecure, ada rasa kecemasan waktu pertama kali gitu Kak. Kakak tahu oh ternyata ada nih yang spesial dari aku gitu loh. Kalau dari Kakak menanggapi bentuk spesial Kakak itu gimana Kak? Oke, mungkin aku dulu di awal tuh sama kayak mungkin teman-teman di sini ya yang masih berpikiran atau memiliki stigma negatif tentang kesehatan mental. Aku dulu orangnya emang kayak gitu, yang punya stigma negatif tentang kesehatan mental. Karena menurut aku yang punya penyakit di kesehatan mental itu adalah seorang seperti orang gila, orang itu ya kan. Dalam pikiran awam kita kayak gitu ya. Jadi waktu di saat saya didiagnosa BPD itu pertama kali di tahun 2021, itu pasti langsung down, langsung shock pastinya. Kok bisa ya saya seperti ini? Padahal sebenarnya saya biasa-biasa aja loh, kok bisa saya didiagnosa seperti ini. Nah, di situ masih memiliki stigma negatif nih tentang kesehatan mental saya sendiri. Tapi lambat laun cerita sama teman-teman yang mengerti, akhirnya saya coba lagi belajar tentang apa itu BPD. Mulai dari sana, setelah saya punya ilmu tentang itu, saya mulai bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi sekarang juga saat tahu bipolar ini makin stres dong, kayak waduh kenapa ini dengan saya mulai cerita lagi ke keluarga. Untungnya keluarga juga support ya. Jadi di situ saya mulai pelajari lagi sampai akhirnya saya di sini ingin menyebarkan ke teman-teman semua untuk stop berstigma negatif tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental itu ada dan semua orang itu harus aware gitu sama kesehatan mental masing-masing. Karena menurut saya percuma kalau sehat fisik ya udah gitu kan, tapi kalau sehat mental walaupun fisiknya itu sehat, ini misalnya nih, saya tuh masih sehat bugar gitu badannya, tapi saya mengalami stres, down, pasti jadinya hilang minat untuk berkegiatan, bersosialisasi, jadi ngurung diri di kamar. Kalau misalnya kita terus-terusan ngurung diri di kamar, tidak kena sinar cahaya matahari, pastinya tubuh kita malah makin parah dong kondisinya. Jadi dari kesehatan mental yang buruk itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik juga gitu. Nah, nih ya Pak, ngomong-ngomong kesehatan mental, hipnoterapi, sebenarnya masih ada loh Pak stigma-stigma yang justru tuh kadang bikin kita ketawa gitu ya Pak. Misalnya nih, kayak kesehatan mental yang tadi dianggap, oh orang yang sakit mental itu orang gila, ODGJ gitu ya Pak, yang suka di pinggir-pinggir jalan. Nah, belum lagi yang hipnoterapi, kan karena hipnoterapi ini belum banyak begitu ya Pak, dan rata-rata itu masih sedikit gitulah di Indonesia, dan orang juga masih jarang tahu. Yang justru bikin saya lucu nih di kesehatan mental dan hipnoterapi tuh orang kadang suka berpikir itu berkaitan dengan ini Pak, apa sih namanya, perdukunan gitu ya, yang lebih kayak ilmu-ilmu hitam gaib, gitu ilmu ya. hitam betul ya. Karena
kalau ada orang kena sakit mental gitu ya, orang yang maaf misalnya ODGJ di pinggir jalan itu pasti ini kayaknya Tidak lagi guna-guna gitu guna-guna apa disantet. Terus kayaknya kalau misalnya Bapak ngobatin hipnoterapi, karena kan ini nggak pakai alat ya Pak, kesannya kan lebih ke sugesti, terus kita juga lebih face to face, banyakan ngobrol juga sama si pasien gitu ya Pak. Pasti suka dipikir juga, ah ini kayaknya dukun nih, cuma ngeklaim dirinya aja sebagai hipnoterapi. Nah kalau dari kalian tuh menanggapi yang seperti itu dan statement yang membuktikan ini tuh sebenarnya enggak loh gitu, itu gimana Pak? Oke, jadi kalau di dalam hipnoterapi sendiri itu adalah sebenarnya kita masuk bahwa di dalam diri orang itu ada jiwa, kemudian ada pikiran kita, ada tubuh fisik kita. Nah, hipnoterapi itu adalah bekerja di alam bawah sadar. Jadi ada alam sadar yang kita interaksi sekarang itu namanya alam sadar. Alam bawah sadar itu adalah alam di mana semua emosi, perasaan ada di situ. Jadi kalau misal dikatakan ini seperti yang stigma yang ada di lapangan ini perdukaan, itu bisa logis. Logisnya bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa ini memang benar-benar secara secara alamiah, dan ini yang terbukti sebagai suatu metode yang digunakan. Karena kalau kita ketahui, kita sudah tahu kalau di dalam agama Islam sendiri, omongan adalah doa, ucapan adalah doa. Nah, semakin doa itu diucapkan, maka itu akan menjadi suatu energi gitu. Misalkan Bapak kan contoh simple yang sederhana. Kalau memang ini coba boleh Bapak pinjam tangannya bentar si Afia. Nah, nih Afia giniin dong. Nah, kita sebelum di dalam hipnoterapi kita ada namanya cek fokus dan cek fokus dari klien tersebut. Nah, jadi Afia fokus ke sini. Di sini kita akan lihat bahwa di sini kita bayangkan bahwa di sini adalah impian Afia, dan ini lama-lama akan mengeras dan membuat tangannya makin keras, semakin keras. Semakin keras dalam hitungan ketiga, 1, semakin keras, kita olesin lem yang makin keras. Makin keras, kita olesin lagi, semakin keras, dan 2, semakin keras. Makin keras dan sangat sulit, entah tahu kenapa sulit sekali dibuka dalam hitungan 3. Sekarang ini udah benar-benar keras. Coba. Keras ya. Nah, kalau memang ini sudah dimasukkan, ini ditambah lagi di sebelah sini. Iya. Ini dimasukkan lagi di sini. Oke. Ini dimasukkan lagi di sini. Jadi, ketika ini dimasukkan 1 2 3, sekarang tangannya keduanya ini jarinya benar-benar keras. Sekarang coba. Keras. Ini benar-benar keras. Nah, benar keras. Nah, Keren banget ya Pak ya. Ini adalah salah satu sugestif. Ini salah satu Afia mudah disugestif, dan dia mampu, kalau di terapi ini sangat luar biasa tampaknya. Mau contoh lainnya? Izin ya untuk Pak Kaprodi Farmasi ya. Izin ya. Nah, sekarang Afia dengarkan suara Bapak. 1 2 3 4 5 6 7. Entah tahu kenapa sekarang angka 7-nya hilang dari pikiran Afia. Angka 7-nya hilang, tak tahu kenapa ingin menyebutnya sulit banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan Afia pun lupa dengan angka 7. Sekarang berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Coba pinjam tangan Pauline. Entah tahu kenapa sekarang ini Bapak buka, sekarang udah bisa agak. Wah. Nah, sekarang hitung jarinya ada berapa Pauline? Nah, jarinya ada berapa? 1. Enggak, biar Afia yang hitung dong. Hitung. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 atau berapa? Coba deh hitung dari Bapak. Ada Bapak dari Bapak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11. Nah, ini real. Tidak ada ngapa-ngapain Bapak ya. Ini adalah sugesti positif. Bener 11 apa enggak? Jadi ini bukan 11 juga, Pak. teman-teman. Ini bukan sulap, bukan sihir. sulap. Nah, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ya. Oke deh. Oke, sekarang dah. Biar aja 11 nggak apa-apa kok. Itu berarti kelebihan. Kan kelebihannya banyak ya. Iya bagus ya Pak. Semakin banyak kelebihan kita, semakin bagus gitu ya, semakin shining kita. Oke, ini namanya siapa? Lince. Lince. Panggilannya Lince ya? Iya. Nama lengkapnya? Violince. Feelince. Paulince. Oh, Pauline. Oh ya, Paulince, kirain Violince. Paulince. Paulince. Iya, Paulince. Lucu ya Paulince ya? Makasih. Oke, Paulince ini ya. Oke. Nah,
sekarang Afia. Nah, sekarang Afia. Lihat di tangan Afia di sini. Oke. Oke. Ntar. Ulangnya sama ya, 1 2 3. Nih habis nih 4 ditambah dengan 3 berapa? 4 tambah 3 berapa? 6. 8. 8. Oke, 2, 3, udah. 4, 5, 6. Oke, sekarang fokus di sini lihat. Nah, sekarang entah tahu kenapa nama Lince atau Paulince kita ganti namanya Surtiem. Dalam hitungan 3 1 2 3 namanya berubah Surtiem. Siapa namanya? Surtiem. Surtiem. Siapa namanya? Surti. Siapa namanya nih? Surtiem. Surtiem ya. Nama saya bagus-bagus Coba. loh Pak, itu saya. Surtiem memang. Emang Surtiem ya? Nama saya Hah? Lince Patricia, Hah? panggilannya Lince. Surtiem. Surtiem. Ngaku-ngaku, Pak. Iya, ngaku-ngaku. Coba lihat KTP-nya dong. Aduh nggak bawa Bener kan? lagi kebetulan KTP-nya. Afia kenal si Surtiem sejak kapan? Sejak masuk magang humas. Magang humas ya. Emang namanya Surtiem kan? Iya, Surtiem. Coba tanya sama Kak Zaki, siapa namanya? Siapa Kak? Surtiem kan? Tuh. Nama saya masih belum berubah loh, masih Lince. Oh, bukan Surtiem. Bukan Pak, masih Lince namanya. Apa sih ngaku-ngaku? Lince Ngaku-ngaku. Patricia, enggak. Kalau kata Pak. orang Lampung tuh ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi. Surtiem. Masih Lince ini namanya. Bagus banget Lince namanya itu. Iya, Lince. bagus banget yang masuk ngaku-ngaku Lince. Ya ampun, ini masih Lince loh. Lince. Hah? Di kontak teman-teman saya masih Lince Princess Like a Queen, Pak. Oh, masa Masih iya? Lince. Oh my Oh god. my god. Oke. Nah, itulah. Apa rasanya Afia sekarang? Biasa aja kan? Biasa aja. Biasa aja. Itulah namanya sugesti yang dimasukkan ke dalam ini. Nggak perlu tidur. Nah, ada seninya namanya man arts gitu. Ya kan? Ini ya si Surtiem nih. Tinggal di mana Surtiem nih? Nggak tahu. Tangerang nggak sih? Tangerang. Iya. Ya? Aduh, saya jadi malu. Coba kenalan dulu deh. Ulangi lagi kenalan. Kenalin, namanya Paulince Patricia, Enggak, panggilannya Lince. Bukan, Surtiem ya? Ya ampun. Yakin ya Ini Afia ya? kayak teman-teman nih So dulu kita. salah Tos satu dulu kita. contoh Surtiem. hipnoterapi nggak perlu yang tidur-tidur gitu ya Pak, yang Nggak kayak di perlu. TV-TV, dan itu bukan sulap, bukan Iya. sihir lah. Buat teman-teman yang mau merasakan nih macam-macam lagi hipnoterapi yang mungkin bisa Pak Sabar kasih buat menangani solusi teman-teman, bisa langsung kontak ya Pak ke BKI Tera. Nanti kalau misalnya butuh penanganan lebih lanjut bisa ketemu sama Pak Sabar. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhirnya nih, Oke. Kak Sudah? Afia? Nih, masih ini kita. Oh iya, kita kembalikan dulu. Nanti tetap Surtiem. Oh iya, nama saya tetap Oke, sekarang untuk Afia. Untuk Afia sekarang tarik napasnya. Relax, ini namanya relax. Buang. Oke, tarik lagi napasnya. Buang. Oke. Untuk Afia nanti ketika tarik napas lagi Bapak hitung 1 2 3, Afia akan kembali normal dan hafal semua nama dan bisa berhitung lagi 1 sampai 10 dengan lancar dan menjadi lebih bahagia dan lebih sehat, lebih semangat. 1 2 3. Sekarang udah. Siapa namanya? Lince. Lince. Udah balik, Pak. Puji Tuhan. Udah ya? Udah. 4 tambah 3 Lince berapa? 7. 7. Sudah ya? Sudah Aman. 7 lagi ya teman-teman, sudah tidak ada kelebihan lagi. Iya, gitu. Oke, karena semua sudah kembali Ya udah, normal. coba diulangi lagi, hitung kita berhitung Oh lagi iya, ya. kita berhitung Tes lagi. kita buktikan, Tes. hitung. 1, Song- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oren. Jadi saya sudah 10 lagi, puji Tuhan. Enggak 11 ya? Tadi 11 ya? 10 ya. 10 ya teman-teman, dan nama saya Oke. Lince. Itulah secara praktisnya seperti itu ya. Keren banget ya Pak ya, berarti Heeh. kayak kelihatannya kayak sulap, kelihatannya kayak hipnotis, padahal itu cuma sugesti aja gitu ya, Sugesti. sugesti positif aja. Waduh, keren banget nih Pak Sabar. Oke teman-teman, Oke. tadi yang berminat bisa langsung cari Pak Sabar nih nanti di lewat BKI Tera. Nah Pak dan Kak Afia, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Di sini sebagai dosen dan mahasiswa, sebenarnya gimana sih cara Bapak sama Kak Afia sendiri meningkatkan kesadaran kesehatan mental gitu loh Kak, dan bagaimana juga treatment yang mungkin bisa kita lakukan ke orang-orang yang kita lihat kayaknya punya nih permasalahan yang sama, terus support system apa yang bisa kita kasih ke mereka supaya mereka lebih pede gitu. Oke, mungkin untuk meningkatkan kesadaran ya, apalagi di mahasiswa ITERA, itu yang pertama itu kita harus sadar bahwa kesehatan mental itu nggak kalah pentingnya dari kesehatan fisik.
seperti tadi yang udah saya bilang, kalau misalnya mentalnya udah sakit itu pasti berpengaruh sama kesehatan fisik. Terus gimana caranya kita mungkin bisa berdamai ya dengan apabila kita merasa sudah punya gejala-gejala untuk kesehatan mental ini. Kalau dari saya sendiri itu bangun tidur ini kita harus udah menanamkan afirmasi positif untuk diri kita. Karena kalau misalnya dari awal kita udah menanamkan afirmasi positif, sugesti positif, pasti kegiatan kita di hari itu akan lancar. Begitu pula nanti di hari selanjutnya. Seterusnya pasti insya Allah dengan ikhtiar dan berdoa pastinya kita pasti akan bisa mempunyai kesehatan mental yang lebih baik lah. Apalagi ya mahasiswa ITERA pasti sangat-sangat pusing ya, mau dia semester 1 atau semester 7 sekalipun itu pasti punya beban sendiri. Karena beban itu menurut saya bukan mempengaruhi dari tingkat-tingkatnya, karena semua itu punya beban masing-masing. Buat teman-teman mahasiswa ITERA kalau misalnya emang lagi capek ngelaprak, capek tugas, kuis segala macem, itu ya udah jalanin aja. Karena emang mudah banget ya saya ngomongnya jalanin aja. Itu sebenarnya saya sendiri tuh susah untuk menjalankan itu semua. Tapi mengalir ya. Mau gimana lagi, kita ada tugas, kalau misalnya kita pusing situ, ya nggak bakal kelar kan tugasnya. Mau nggak mau kita harus mengerjakan tugas itu. Ya walaupun emang mungkin diawali dengan nangis-nangis dulu, drama-drama dulu, it's okay. Nangis aja dulu, keluarkan energi-energi negatifnya. Abis itu kalau misalnya muslim gitu ya, wudhu, sholat, terus lanjutkan lagi tugas-tugasnya, selesaikan. Insya Allah pasti bakal selesai, dan kalau udah tugas selesai pasti pikiran pun jadi lebih fresh ya jadinya gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget. Kalau dari Bapak Pak gimana tuh Pak? Oke, ini kalau dari Bapak untuk mahasiswa atau untuk umum? Untuk mahasiswa dan umum mungkin. Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Jadi apa yang telah disampaikan Afia itu sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Nah, tapi kalau kita kembali menjadi fitrahnya manusia, kita kembali lagi fitrahnya manusia itu diciptakan tidak lain untuk beribadah, untuk setiap agama, maupun itu Muslim maupun itu Hindu ataupun apa, itu jangan lupa kita beribadah kepada Tuhan sebagai daya sugesti positif kita dan mendekatkan kepada Tuhan. Semoga kita diberikan energi seperti itu yang pertama, karena tidak lain tidak bukan kita hidup di dunia ini ada energi yang membuat kita menjadi ini. Yang kedua adalah buatlah kegiatan kalian itu menjadi semua dipikirkan tadi dibuat positif, jangan negatif. Misalkan contoh, saya mau nemuin Pak Sabar nih, saya belum UTS misalkan nih. Nah ujungnya dia ngomong, Pak, saya mau ngomong, kalau dia nggak ngomong nggak takut, ujung-ujungnya karena dia belum UTS dia ceritain apa takut dosennya marah, enggak, dia akan mengerti hal itu dan dia bisa, oh kamu ini ada problem ini, yaudah dibantu. Jadi untuk buat mahasiswa kalau ada problem jangan didiemin. Karena kita sebagai dosen itu bakal tahu kok masalah mahasiswa. Jadi nggak bakal, oh ini gitu. Cuman yang logis ya. Logis itu dalam tanda kutip, Pak saya bener ini. Yang kedua itu, kita sebagai dosen bakal paham kok dengan mahasiswa, oh ngertiin gitu. Jadi nggak ada istilahnya nggak ngerti gitu. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, bisa dikonsulin dengan Pak Sabar nanti. Keren Ya. banget, ya ampun podcast kita hari ini sangat menginspirasi. Kita juga makin tahu kalau misalnya ITERA kita ini yang udah keren gitu ya, Instagramable, ternyata kita punya hipnoterapi. Dan Kak Afia juga keren banget ya udah mau bagiin kisahnya. Sebelumnya terima kasih Bapak, sama-sama. terima kasih Kak Afia. Oke ITERA Friend, kita ketemu lagi di ITERA Inspirasi. Masih ada satu, Oh, masih boleh? ada satu lagi, apa tuh Satu Pak? lagi ya, untuk buat seluruh Civitas Akademi ITERA. Di ITERA kita punya Peak Air Sejahtera. Di situ ada kumpulan dari mahasiswa yang saling menguatkan, berbagi. Kemudian juga selain ada Peak Air Sejahtera, kita ada namanya PPKS. PPKS itu adalah pencegahan kekerasan seksual ya. Nah, jadi buat semuanya yang ada problem masalah kekerasan seksual ataupun apa, itu bisa dikonsultasikan ke bimbingan konseling yang ada di ITERA. Gitu aja sih. Keren Jadi banget ya, berarti udah makin luas ya Pak makin ya? luas gitu. Jadi semua bisa ya. Mau satu lagi nih Satu Pak, lagi. mau nyampein aja kalau misalnya nggak tahu Peak Air itu apa. Kalau misalnya teman-teman nih takut ya cerita sama dosen atau Iya. Pak Sabar, nggak apa-apa, kita di Peak Air itu ada namanya konselor sebaya. Jadi itu sesama mahasiswa. Jadi teman-teman kalau misalnya Lebih nyaman kayak ya? awkward gitu cerita sama dosen, udah ke konselor sebaya aja. Jadi lebih enak ya kalau ngomongnya sesama mahasiswa gitu.
Waduh, keren banget ya programnya Pak. Semoga teman-teman di sana yang sekiranya memang membutuhkan program ini, sekiranya juga membutuhkan si PIKR ini bisa menjadi jawaban ya buat teman-teman Iya. ITERA Friends di rumah. Langsung aja bisa langsung kontak Pak Sabar, Kak Afia buat tahu gimana cara gabungnya supaya kita bisa dapat penanganan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman ITERA Friends. Sampai ketemu di ITERA Inspirasi